Hai anak-anak, mari kita belajar pendidikan agama Islam kelas 8 bab 6. Inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Bacaan nun mati atau tanwin. Nun mati adalah huruf nun dengan harakat sukun. Nun mati tidak bisa dibunyikan kecuali diawali huruf lain. Sementara tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir kata benda, yang terlihat apabila dibaca bersambung dengan huruf berikutnya dan hilang ketika dibaca wakaf. Tanwin pada dasarnya juga huruf nun mati, tapi dalam bahasa tulis diganti dengan tanwin. Sedangkan jika dibunyikan, fungsinya sama dengan huruf nun mati. Ada 4 hukum bacaan jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Hukum bacaan itu adalah izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Izhar berarti jelas, terang, dan nampak. Nun mati atau tanwin dibaca izhar apabila bertemu dengan huruf holqi yang berjumlah 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kho. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara huruf ini, maka nun mati atau tanwin itu dibaca jelas. Dengan 6 huruf holqi ini, bacaan ini juga disebut izhar holqi. 2. Idgham. Idgham berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu. Nun mati atau tanwin dibaca idgham apabila bertemu dengan huruf-huruf idgham yang berjumlah 6 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham, maka huruf nun atau tanwin itu dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham. Sebagian dari huruf-huruf ini ada yang dibaca dengung, yaitu ya, nun, mim, waw. Hukum bacaannya disebut dengan idgham bi gunnah. Hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ini dimasukkan ke dalamnya disertai dengung. Namun bacaan idgham bi gunnah memiliki syarat, yaitu apabila terjadi di 2 kata. Jika terjadi dalam 1 kata, maka nun mati dibaca terang. Bacaan terang ini disebut dengan izhar kilmi. Sebagian huruf-huruf idgham lainnya dibaca tanpa dengung atau bila gunnah, yaitu lam dan ro. Hukum bacaannya disebut bila gunnah. Hukum nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ini dimasukkan ke dalamnya tanpa disertai dengan dengung. Kalian dapat memperhatikan tabel di bawah perbedaan antara idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, dan izhar kilmi. 3. Iqlab. Iqlab berarti mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Nun mati atau tanwin dibaca iqlab apabila bertemu dengan huruf ba. Cara membaca bacaan iqlab adalah dengan mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim dengan disertai dengung. 4. Ikhfa. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan. Nun mati atau tanwin dibaca ikhfa apabila bertemu dengan 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, to, za, fa, qaf, dan kaf. Cara membaca bacaan ikhfa adalah dengan menyembunyikan huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut atau dibaca samar. B. Bacaan mim mati. Apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka ada 3 macam hukum bacaan, yaitu ikhfa syafawi, idgham mislain, dan izhar syafawi. Yang pertama, ikhfa syafawi. Ikhfa berarti menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan syafawi berarti bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba.
Cara membacanya, huruf mim mati disembunyikan dengan dibaca samar antara jelas dan berdengung. 2. Idgham mislain. Idgham berarti memasukkan, sementara mislain artinya sama. Disebut idgham mislain apabila ada huruf mim mati bertemu dengan sesama huruf mim. Cara membacanya, huruf mim pertama dimasukkan ke dalam huruf mim kedua. 3. Izhar syafawi. Izhar berarti jelas, terang, dan nampak. Sementara syafawi berarti bibir. Disebut dengan bacaan izhar syafawi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Cara membacanya, huruf mim mati dibaca jelas. Kata kunci dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 143 adalah pada kalimat umatan wasatan yang berarti umat pertengahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kami telah menjadikan kamu umat pertengahan. Ayat ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat wasat atau moderat. Sehingga umat yang mengamalkan ajaran Islam adalah umat moderat. Dalam tafsir lengkap Kemenak pada Quran Kemenak in Word, ada dua sifat yang digambarkan melekat pada umatan wasatan. Pertama, umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berlaku adil dengan senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Kedua, umatan wasatan digambarkan sebagai umat yang berada di posisi tengah antara orang-orang yang mementingkan keduniaan dalam kehidupannya dan orang-orang yang mementingkan akhirat saja. A. Umat yang adil. Adil memiliki 3 dimensi makna, yakni kesamaan, keseimbangan, dan proporsional. Adil dalam makna kesamaan berarti memberikan perlakuan yang sama dalam menegakkan aturan kepada semua orang, tanpa membedakan latar belakang agama, sosial, ekonomi, maupun politik. Meskipun berbeda agama, status sosial, ekonomi, pilihan politik, bahkan ada ketidaksukaan atau ketidakcocokan terhadap seseorang, tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Semua harus diperlakukan secara sama sesuai ketentuan aturan yang berlaku. B. Umat yang moderat. Posisi tengah antara mementingkan kepentingan dunia dan akhirat sebagaimana tafsir surat Al-Baqarah ayat 143 dapat diartikan sebagai sikap moderat. Moderat berarti menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Sedangkan ekstrim sendiri berarti sikap yang sangat keras atau fanatik. Memisahkan sesuatu yang bersifat duniawi atau kebendaan dari agama disebut dengan sekuler. Sedangkan berlebih-lebihan dalam agama dikenal dengan istilah gulu atau melampaui batas. Keduanya, baik sekuler ataupun melampaui batas dalam beragama, sama-sama berada pada sikap ekstrim. Sikap ini tentunya tidak sesuai dengan semangat umatan wasatan dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Yang mengajarkan umat Islam untuk mengambil jalan tengah di antara dua kutub yang ekstrim. Terkait dengan jalan tengah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka perbaikilah tetapi jangan berlebihan. Bersegeralah di pagi hari dan siang hari. Bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Hadis tersebut mengajarkan agar umat Islam tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan amal ibadahnya.
Ia harus bisa menyeimbangkan dunia dan akhiratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar bekerja giat di pagi hari dan siang hari, serta beribadah secara khusyuk di akhir waktu malam. Rasulullah juga secara langsung memerintahkan umat Islam agar berjalan di jalan pertengahan dalam mencapai tujuannya. Artinya agar bersikap moderat dalam segala hal. Siswa yang budiman, adil dan moderat memiliki keterkaitan makna yang sangat erat. Seseorang yang memiliki sifat moderat, ia akan selalu berlaku adil. Seorang moderat akan menempatkan unsur dunia dan akhirat secara seimbang dan proporsional. Sepenting apapun urusan dunia, ia tidak akan melupakan akhirat. Sebaliknya, sekuat apapun keyakinan terhadap agama tidak akan menyebabkan ia melupakan tanggung jawab dunianya. Demikian halnya dengan berperilaku adil. Orang bisa berlaku adil apabila ia memiliki sikap moderat. Seorang moderat akan tetap berlaku adil terhadap siapapun meskipun memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka. Misalnya, seorang peserta didik yang tetap menjaga pertemanan dan silaturahmi dengan teman-temannya yang berbeda agama ataupun berbeda cara menjalankan agamanya. Berawal dari sikap moderat dan perilaku adil inilah akan muncul toleransi antar sesama. Sikap moderat akan melahirkan sikap saling menghargai perbedaan di antara sesama. Seseorang yang moderat akan tetap memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap orang lain yang berbeda dengan dirinya, baik perbedaan pandangan, suku, agama, ras, maupun golongan. Sejarah Pancasila dan sikap moderat para pemimpin umat Islam. Siswa yang budiman, pada waktu Pancasila sedang didiskusikan di BPUPKI, negara-negara di dunia berada pada dua titik ekstrim. Sebagian negara menganut paham sekuler seperti negara-negara barat. Mereka memisahkan urusan agama dengan negara. Sebagian lainnya menjadikan agama sebagai dasar negara seperti beberapa negara di Timur Tengah. Mereka memandang bahwa agama mengatur semua urusan negara. Tarik-menarik itu pun terjadi di BPUPKI. Para pemimpin yang mewakili umat Islam menginginkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Alasannya dikarenakan mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Selain itu, Islam sebagai dasar negara juga sudah dipraktikkan dalam kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun, sebagian menginginkan agar Indonesia didirikan sebagai negara sekuler yang tidak berdasarkan pada agama. Di tengah tarik-menarik dua kutub ekstrem itu, Piagam Jakarta ditawarkan sebagai jalan tengah. Jalan tengah itu adalah dengan menempatkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada poin pertama Piagam Jakarta, dengan poin tersebut Indonesia bukanlah sebuah negara sekuler, bukan pula negara agama, melainkan negara kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin umat Islam saat itu menyepakati jalan tengah yang dirumuskan bersama dengan elemen bangsa yang lain. Para pemimpin umat Islam menyadari bahwa Islam mengajarkan sikap moderat dalam beragama. Karena itulah mereka menyepakati Piagam Jakarta yang menawarkan jalan tengah sebagai dasar negara. Bukan sekularisme dan memisahkan agama dengan negara, bukan pula berbentuk negara agama. Poin-poin Piagam Jakarta kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang dibacakan pada waktu proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945. Namun sore hari setelah proklamasi kemerdekaan, ada aspirasi dari wilayah timur Indonesia, khususnya dari masyarakat Protestan dan Katolik yang merasa keberatan dengan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Aspirasi itu disampaikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta kepada para pemimpin umat Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo Wahid Hasim, Kasman Singodimudjo, dan Tengku Hasan. Demi persatuan bangsa Indonesia yang baru saja diproklamirkan, para pemimpin umat Islam itu pun menyetujui aspirasi itu. 7 kata yang dipersoalkan oleh masyarakat Protestan dan Katolik di wilayah timur Indonesia itu pun diganti menjadi Yang Maha Esa, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.